Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Tustiana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bunda. Jadi begini Bunda, saya mohon izin untuk hari ini saya minta waktunya Bunda dalam rangka saya akan melakukan kegiatan wawancara. Ini terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan sebagai Bunda sebagai seorang pemimpin ya dalam berdasarkan nilai-nilai kebajikan begitu ya terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Jadi Bunda ini merupakan tugas kami di sebagai CGP Angkatan 9. Oh, sukses ya. Sukses. Ya, untuk demonstrasi kontekstual. Jadi bagaimana Bunda kira-kira bersedia ya? Sangat bersedia. Silakan boleh kita lanjut. Terima kasih Bunda atas kesediaan waktu. Siap. Baik Bunda, mungkin kita langsung ke pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertamanya Bunda ini kira-kira selama ini Bunda bagaimana sih Bunda bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam keseharian kita di sekolah ya. Iya. Sekolah adalah lingkungan masyarakat yang kecil, yang berbeda dengan masyarakat tempat kita tinggal. Jadi karena warga sekolah itu lebih dari 2-3 orang, jadi masyarakat. Jadi sangat berpeluang sekali timbul masalah yang terutama yang terkait dengan dilema etika. Jadi dalam hal mengambil keputusan saya selalu mempertimbangkan, memang itu yang harus saya lakukan sebagai pemimpin. Saya mempertimbangkan hal yang benar dan memang sangat benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu harus saya pertimbangkan itu dalam mengidentifikasinya. Demikian Ibu. Jadi Bunda biasanya melihat kebenaran ya. Betul, Kebenaran iya. dari kasus-kasus yang terjadi. Iya. Baru kita bisa selesaikan. Siap Bunda, luar biasa sekali. Selanjutnya Bunda, bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang Bunda bilang tadi. Iya. Dilema ya. Dilema itulah posisi yang sulit dan memang menguras kita untuk berpikir lebih tinggi. Kita berhadapan dengan situasi dan bahkan mungkin 2 atau 3 masalah yang terkait dan terlibat dengan dilema itu. Namun sebagai seorang pemimpin, bagaimanapun saya harus mengambil keputusan dan mempertimbangkannya. Dalam hal ini beberapa pertimbangan yang sama, yang positif dan lebih baik, kemudian yang bertujuan mulia, selalu saya pertimbangkan efek positifnya, efek kedepannya, kemudian itu demi dapat kita pertanggungjawabkan dan merupakan cerminan dari aturan dan peraturan yang berada di sekolah kita ini. Saya Luar biasa pertimbangan. alhamdulillah. Dalam Bunda mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan Yap. ketika menghadapi itu? Ya. Pertimbangannya adalah kita mengenali dulu masalahnya itu seperti apa. Siapa yang terlibat di dalamnya, apa faktor pemicunya. Kemudian kita gali opsi mana yang bisa menjadi opsi penyelesaian. Kemudian setelah itu walaupun dengan berat tetap kita pertimbangkan sebagai hal yang menunjukkan kepentingan kita bersama dan tidak berpotensi untuk timbul lagi konflik yang lain. Misalnya ini masalahnya sudah selesai, kemudian karena mungkin orang yang bermasalah itu atau pihak yang bermasalah itu tidak puas, jadi akan timbul konflik yang lain. Itu yang memang tidak boleh kita lakukan. Jadi begitu dalam menyelesaikan masalah itu harus tuntas dan pertimbangan, tidak boleh ada konflik, itu memang menjadi urusan yang nomor 1. Luar biasa sekali Bunda, jadi betul-betul mempertimbangkan dari segi kebaikan untuk Saya, bisa untuk semua. Bunda, iya, tidak ada orang yang merasa dirugikan atau diabaikan. Betul, Bunda. Nah Bunda, hal-hal apa saja kira-kira yang selama ini Bunda anggap efektif dalam
pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Banyak ya, selalu kita ketemu dengan hal ini. Iya, namanya sekolah ini masyarakat, bagian masyarakat yang warganya orang dewasa dan anak-anak beserta didik kita. Jadi sebagai sebuah kebijakan pribadi kita yang memang harus mencerminkan, meneladankan tentang kecerdasan kita sendiri, bahwa pertimbangan kemungkinan atau opsi yang terbaik yang memang harus kita kedepankan berdasarkan nilai inti yang baik dan tidak berpotensi menimbulkan masalah yang selanjutnya. Itu seperti yang saya katakan tadi, memang tidak boleh ada timbul konflik. Itu memang harus dipertimbangkan, kita rekam semuanya. Dengan pertimbangan. Yes, ya, tetap dengan pertimbangan. dalam kita mengambil keputusan. Selanjutnya Bunda, kira-kira selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya Kalau tadi kan hal-hal yang efektif itu, kalau sekarang tantangannya Bunda seperti apa kira-kira? yang berpikir ini otak manusia ya, yang punya perasaan banyak, terutama tantangan dari dalam. Ini antara keadilan dan rasa kasihan, antara dilema sekali. Itu memang tantangan dan itu memang harus kita tebas, kita lepas, harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Kalau tidak selesai, maka nanti akan berujung kepada akan ada masalah-masalah yang lain. Memang itu tantangan, selalu ada tantangan antara perasaan kasihan, perasaan rasa menegakkan keadilan. Seperti misalnya penetapan teman-teman sebagai apa dan sebagai siapa di sekolah ini, itu banyak sekali memang tantangannya itu, dan salah satunya seperti itu, begitu Ibu. Ketika harus memilih. Iya, ketika harus memilih itu tidak boleh mengedepankan aspek subjektif perasaan kita, itu tidak bisa. Kalau seperti itu maka kita akan terlibat dengan perasaan, kasihan yang ini, kasihan yang ini. Itu tidak boleh. Harus kita junjung bahwa aturan yang kita taati, yang kita sepakati itu menjadi rujukan utama kita. Tidak boleh kita main perasaan, karena itulah dilema. Iya, dilema. Sehingga tantangannya selalu datang seperti itu. Sangat menantang namun sangat menarik. Saya sangat menarik. Nah, ketika Bunda akan mengambil keputusan ini, apakah Bunda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Apakah Bunda itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, jika Bunda memiliki jawaban di antara kedua opsi tadi, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Oh ya, yang namanya masalah yang terkait dengan apapun, apalagi yang terkait dengan dilema etika itu kan tidak bisa kita jadwalkan ya. Kapan datangnya? Ini masalah ini timbulnya hari ini saja. Jadi kalau menurut saya selama ini yang saya pakai adalah saya tidak punya jadwal yang khusus. Tidak punya jadwal yang khusus. Kemudian pada saat misalnya hari ini nih ada masalah timbul yang tidak ideal gini kondisinya, menurut saya itu harus diselesaikan segera agar nanti tidak merasa bahwa masalah itu terpeti eskan, jadi nanti terlupakan, nanti timbul lagi masalah yang sejenis misalnya terpeti eskan, jadi seolah-olah kita sebagai kepala sekolah itu tidak responsif terhadap masalah itu dan itu akan berbuntut panjang. Jadi pertimbangan saya selesaikan pada hari yang itu, hari kejadiannya, hari saat timbul masalah itu, agar ketika datang masalah lagi kan bisa langsung kita selesaikan pada saatnya. Itu menurut saya. Cepat diselesaikan namun dengan pertimbangan. Iya, harus seperti itu. Nah, selanjutnya Bunda, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda ketika pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, saya memandang kasus dilema etika itu sebagai tantangan kita di sekolah, baik tantangan saya selaku kepala sekolah maupun tantangan teman-teman yang menjadi guru atau pendidik pengasuh siswa kita di sini. Tentang siapa yang
ada di belakang saya atau yang saya panggil atau yang saya libatkan untuk menyelesaikan masalahnya itu tergantung dari konteks masalahnya. Ketika masalah itu melibatkan orang tua, maka saya punya teman atau punya rekan yang bagian kesiswaan. Beliau yang akan saya ajak untuk memberikan pertimbangan kepada saya, walaupun pada akhirnya nanti itu keputusan itu adalah keputusan kita bersama. Misalnya ketika masalah itu bersinggungan antara guru dengan guru, misalnya ini mudah-mudahan tidak terjadi, maka keputusan itu murni kepada saya, dan walaupun di lain waktu saya juga melibatkan teman-teman guru atau pendidik yang senior dalam. Jadi saya tidak bisa melakukannya sendiri, jangan-jangan nanti semua keputusan yang saya keluarkan itu adalah unsur perasaan saya sendiri. Jadi ada orang-orang yang dilibatkan disesuaikan dengan tupoksi masing-masing teman-teman saya berada di sini. Jadi sesuai Saya dengan dengan kondisinya, kasusnya. ya konten kasusnya tentang apa gitu. Jadi tadi dan selanjutnya ini merupakan pertanyaan terakhir Bunda. Wow. Terakhir. Iya, pamungkas. Iya, pamungkasnya. Dari semua hal tadi yang telah Bunda sampaikan dengan pemaparan Bunda yang luar biasa jelas, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda selama pengambilan keputusan dalam hal kasus dilema etika ini? Yap. Nikmatnya bahwa di setiap kondisi keadaan ini, seburuk apapun dianggap sama manusia, pasti ada nikmat yang manisnya. Jadi saya bisa menarik mutiara hikmah ya, bahwa antara kasihan dan keadilan, antara peraturan dan kebenaran, antara pribadi dengan kelompok, yang itu memang butuh perasaan, butuh emosi yang tinggi untuk kita selesaikan, dan itu tidak mudah. Tetapi jangan takut menjadi pemimpin ya, itu tidak mudah, kita akan terlatih. Dan dalam hal itu semuanya menarik perasaan saya. Kemudian sebagai hasil akhir adalah selalu mengedepankan keadilan. Ini keadilan secara proporsional. Itu yang saya sebutkan, keadilan yang benar-benar pantas diterima oleh orang yang akan kita berikan keputusan atau tentang mereka yang terlibat, dan dapat kita pertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu menurut saya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Seorang pemimpin itu harus menyikapi sebuah dilema itu, dan kayaknya kasus yang sangat sulit Bunda. Betul sekali. Berhadapan dengan sebuah kebenaran. Iya, dan itu faktor perasaan kita itu tinggi sekali, memang harus bekerja. Saya sangat terkesan sekali dengan jawaban-jawaban Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kami juga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bunda. Sama-sama. Sukses ya. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, merdeka. Merdeka ya. Kita harus merdeka, Bunda. Iya. Karena kita belajarnya merdeka. Iya, Jadi harus merasa bebas saja kita merdeka. Amin. Bunda, jadi hari ini saya mohon izin Bunda untuk melakukan kegiatan wawancara kepada Bunda sebagai kepala sekolah di SDN Telaga Baru ini. Ini kaitannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin begitu Bunda. Oke, siap. Di mana di sini saya ini merasa terkesan gitu ya dengan kepemimpinan Bunda yang selama ini kita mungkin semua orang sudah tahu bagaimana gitu ya kepala sekolah di SDN Telaga Baru ini. Jadi mungkin ini nanti bisa kita banyak mengambil pelajaran nih bagaimana Bunda mengambil sebuah keputusan dalam kepemimpinan Bunda di SDN Telaga Baru yang hebat ini. Nah,
Bagaimana Bunda, mungkin bersedia Bunda ya untuk kita wawancarai? Siap, siap. Silakan. Oke. Langsung saja Bunda ya, kita ke Oke. pertanyaan yang pertama, terkait dengan pengambilan keputusan ya, yang tentunya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah Bunda ya, yang kasus-kasus dilema etika. Bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, mana kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya. Dalam menghadapi masalah, ya, dalam menghadapi masalah di dalam kita menjalankan tugas kita, ya tentunya saya sebagai kepala sekolah ini tentu banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, dalam kita menentukan apakah ini dilema etika ataukah ini bujukan moral, ya. Jadi tentu butuh analisis ya, kita analisa dulu apakah ini benar merupakan dilema etika. Tentu kita sandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian kita lihat apakah ini adalah suatu kebajikan nilai-nilai yang kita anut di dalam sekolah kita. Barulah kita bisa menentukan, oh ini adalah dilema etika atau oh ini adalah bujukan moral. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi dapat saya simpulkan, Bunda mengacu pada peraturan dan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di kasus tersebut. Kita lanjut Bunda. Bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar di situ, sama-sama mengandung nilai kebajikan, kayak dilema etika tadi, seperti itu Bunda. Bagaimana? Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bahwa terjadi masalah ternyata sama-sama benar menurut secara umum kita lihat. Iya. Nah, ini yang agak berat, ini kita mempertimbangkan yang mana yang akan kita ambil menjadi keputusan kita. Nah, dalam kita mengambil keputusan itu, maka kita seperti tadi ya, tentu kita lihat dengan kesepakatan kita di sekolah ini yang telah kita tuangkan di dalam SOP atau aturan-aturan sekolah kita. Nah, kemudian kita juga kalau misalnya terjadi masalah itu, ada dilema itu, maka kita mempertimbangkan juga lebih kepada apakah itu menyangkut kepentingan murid ya di sekolah kita. Apakah itu akan memberi dampak positif yang lebih besar untuk kepentingan murid kita. Kemudian juga mempertimbangkan apakah itu adalah nilai-nilai yang akan sangat berdampak besar terhadap kepentingan murid kita di sekolah ini. Ya, kira-kira seperti itu. Juga di samping itu kita mempertimbangkan secara kemanusiaan, humanis ya. Rasa kasihan juga ya. Kita pertimbangkan apakah ini ketika kita mengambil keputusan ini apakah nanti akan sangat mempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan, atau dia akan sangat sedih, akan terpuruk atau stres misalnya ya. Kalau kita berstreng, oh ini karena aturan sekolah maka ini kita paku mati begitu ya, tidak juga seperti itu, tapi tetap kita mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Oh, jadi pertimbangannya sangat luar biasa sekali Bunda ya, ternyata dari segala sisi begitu Bunda ya. Selanjutnya Bunda, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini ketika pengambilan keputusan tersebut? Ya, saat kita mengambil keputusan yang sangat berat itu ya, saya lebih sering sangat jarang ya mengambil keputusan langsung oleh saya sendiri. Tetapi saya selalu membuka diri, menerima masukan-masukan terutama dari teman-teman yang sudah sering, kadang-kadang saya undang secara khusus untuk kita membicarakan kalau ada masalah di dalam sekolah kita. Kita pertimbangkan beberapa hal tadi itu bersama-sama. Nah, kemudian apabila sudah ada keputusan yang saya misalnya seperti pleno mungkin ya, untuk satu masalah itu kita rembuk, baru nanti kita akan bawa ke rapat yang lebih besar ya.
nanti ada masukan-masukan dari teman, kembali lagi kita pertimbangkan seperti tadi, sehingga nanti akan mengerucut ke satu keputusan kita bersama. Akhirnya nanti keputusan itu adalah keputusan yang kita ambil bersama-sama, tidak ada yang keberatan dengan keputusan tersebut. Jadi kita akan nyaman menerima itu semua. Mungkin seperti itu. Ya, jadi penuh dengan musyawarah dan kolaborasi yang baik begitu Bunda ya, dengan dengan rekan di sekolah. Baik Bunda, kemudian hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau saya melihat apa yang saya sudah terapkan itu dengan prosedur seperti itu, saya merasa itu sangat efektif. Ya, walaupun ya memang menguras emosi, energi juga, karena bayangkan banyak teman yang akan membantu kita mengambil keputusan. Tentu si A beda, si B juga beda. Tetapi kita mempunyai saringan atau aturan yang sama yang sudah kita sepakati bersama, maka merujuknya ke arah sana dan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita anut bersama di sekolah ini. Mungkin seperti itu ya. Semoga itu juga menjadi pelajaran supaya lebih kita mengutamakan kolaborasi dan musyawarah seperti yang Bunda jelaskan tadi ya. Selanjutnya Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bunda ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, tantangan ya sudah pasti ada tantangannya. Salah satu tadi ya saya bilang bahwa karena banyak orang ini tentu banyak usul-usul saran. Perbedaan pendapat segala macam. Jadi iya, kita akan mempertimbangkan usulan si A, usulan si B, usulan si C, bagaimana. Nah, tetapi kita dimudahkan kalau kita memang sudah di awal-awal itu ada aturan-aturan sudah kita sepakati bersama, kemudian ada nilai-nilai yang ingin kita terapkan. Maka semua usulan-usulan dari teman-teman mana yang bisa memenuhi ya satu aturan kemudian nilai-nilai itu, maka itu saya kira teman-teman akan bisa menerima kalau kita mengambil keputusan, kalau bukan seperti usulan dari seseorang itu, teman-teman yang seperti misalnya si A ternyata jauh dari aturan itu ya, atau dari yang kita sepakati itu, maka kalau kita ingatkan kembali terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama, maka dengan penjelasan kita yang humanis, maka tentu si yang memberi usulan tidak kita terima itu atau mungkin tidak sesuai begitu, maka tidak akan keberatan karena itu kita lakukan dengan baik, dengan humanis begitu ya. Nah, jadi yang menjadi hambatan itu bisa kita selesaikan. Ya, seperti itu. Kadang-kadang juga hambatannya yang menjadi hambatan atau tantangan ya. Kan teman-teman juga tahu ada yang kita panggil begitu ya, kadang-kadang barangkali ini ada juga yang merasa mereka saja yang dipanggil gitu ya. Nah, tetapi dengan kita memberi, kalau misalnya seperti itu ya, tapi sepanjang ini tidak ada yang terlalu akan mengganggu ya. Yang menjadi saya bilang tantangan itu ada, tetapi tidak terlalu diekspos, walaupun dia itu keberatan apa segala macam ya. Karena kita selalu menjaga itu hubungan yang baik, kita humanis ya, balik ke aturan, nilai-nilai yang kita anut bersama itu. Walaupun sebesar apa yang kita hadapi, misalnya ada terjadi pelanggaran-pelanggaran apa begitu di antara guru-guru, karena kita sudah ada aturan ya. Jadi begitu kita angkat lagi, kita perbaharui lagi, maksudnya kita ingatkan lagi terhadap aturan itu, semuanya tidak ada masalah. Semuanya mereka menerima. Misalnya kita bilang bahwa itu keliru yang sudah dilakukan, kita kembali ke apa yang sudah kita pasti bersama, tidak ada masalah. Begitu Bunda ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi kita dalam Bunda mengalami tantangan tersebut, Bunda kembali lagi mengingatkan untuk keperaturan dengan tindakan yang penuh kebajikan tadi Bunda ya. Luar biasa Bunda. Selanjutnya Bunda, ketika Bunda
menghadapi atau pengambilan keputusan tersebut, apakah Bunda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bunda langsung saja menyelesaikan di tempat seperti itu? Nah, kalau Bunda memilih di antara dua jawaban tadi yang ada terjadwal atau langsung menyelesaikan masalah, apakah bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Ya, untuk tata kala atau jadwal ya. Iya, Ha-ha. diselesaikan langsung. Kalau saya bilang ada, mungkin bisa jadi ada ya. Tetapi itu tergantung dari situasionalnya ya, sikonnya. Kalau misalnya dia urgent betul harus kita selesaikan, maka itu bisa segera kita selesaikan. Ya. Kemudian apabila itu misalnya bisa untuk kita tahan, kita pending dulu, kita catat-catat dulu ya, sehingga nanti ketika ada rapat misalnya ya, atau misalnya masalah itu berasal dari aturan yang barangkali sudah tidak sesuai, tidak relevan, maka nanti ada waktu tertentu mungkin kita revisi lagi atau kita perbaharui lagi untuk aturan. Kalau misalnya itu bersinggungan dengan aturan yang barangkali tidak relevan ya. Jadi tidak kita harus ini peraturan, tidak juga begitu, tetapi kita misal ini ya. Kemudian tadi kalau misalnya yang segera harus, karena kalau tidak segera maka dia berdampak kepada hal-hal yang lain secara meluas, terutama berdampak kepada pembelajaran murid, maka itu yang harus segera. Itu mungkin. Begitu Bunda ya, luar biasa sekali pemaparannya Bunda. Kalau saya cermati dari jawaban Bunda tadi juga lebih banyak untuk pertimbangan keberpihakan pada murid Bunda ya. Jadi bagaimana Bunda mengambil keputusan tersebut dikondisikan dengan kondisi dilema etikanya tersebut. Baik Bunda, dalam Bunda mengambil keputusan ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus dilema etika? Ya, ada. Seperti yang saya gambarkan tadi itu, bahwa saya dibantu oleh beberapa teman yang saya sudah yakini bahwa teman tersebut memiliki kemampuan untuk membantu saya dalam menyelesaikan beberapa masalah di sekolah ini. Jadi sesuai dengan prosedur tadi, saya panggil teman-teman untuk kita lakukan diskusi bersama dulu dalam level kecil ya. Nah, baru setelah ada keputusan yang bukan sih merupakan keputusan mutlak ya, tetapi kita akan bawa lagi ke tingkat yang lebih besar dalam di mana teman-teman semua di sini dilibatkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Biasa. Ya, seperti itu. Kembali ke kolaborasi Bunda ya. Dan ini pertanyaan terakhir dari kami Bunda. Iya, kayak rangkuman dah dari semua uraian Bunda yang tadi. Setelah semua yang Bunda sudah jelaskan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda selama ini dalam rangka mengambil keputusan di kasus dilema etika tersebut? Pembelajaran yang saya sangat bisa rasakan ya, bahwa dalam menghadapi masalah itu tidak membuat kita mundur atau patah semangat ya. Justru dengan adanya masalah, tantangan yang kita hadapi ini, maka semakin membuat saya ini bersemangat. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena bagi saya di balik hambatan atau masalah itu ada peluang. Peluang apa? Peluang kita akan setelah menyelesaikan masalah itu kita akan mendapat penghargaan barangkali atau prestasi begitu ya. Nah, karena saya sudah sangat sering mengalami ada tantangan yang seberat apapun, apabila kita sudah sanggup dengan giat ya, dengan mengeksplor betul kemampuan diri kita bersama-sama dengan teman-teman, maka begitu masalah itu terselesaikan, maka yang kita dapat adalah sebuah penghargaan
walaupun itu hanya penghargaan dari diri kita sendiri. Wah, saya bahagia sudah mampu menyelesaikan masalah ini. Ya itu. Jadi bagi saya hambatan itu peluang. Hambatan itu peluang. Ya, banyak sekali masalah-masalah yang saya hadapi itu, dan akhirnya nanti saya mendapatkan sebuah penghargaan, minimal itu penghargaan terhadap diri saya sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya jadi kayak merasa ini merinding saya dengar. Kayak kata-kata mutiara dari Bunda bahwa hambatan itu justru menjadi peluang, menjadi semangat untuk kita, Bunda ya. Dan dari itu kita bisa mendapatkan penghargaan, teman-teman. Minimal dari diri kita sendiri begitu, Masya Allah. Jadi mungkin ini sebuah rahasia mungkinnya bagaimana kepemimpinan Bunda ini yang kita ketahui bersama sangat luar biasa begitu, Bunda ya, di SDN Telaga Baru ini. Kalau mungkin bisa saya tambah dikit bahwa apabila terjadi masalah di kalangan guru saja ya, kalau sudah selesai masalah itu justru akan semakin mempererat ya tali silaturahmi, memperkuat lagi kita punya kekompakan ya untuk menghadapi lagi masalah-masalah yang akan datang bersama-sama. Itu saya rasakan itu semakin kuat ya. Misalnya ada masalah di antara guru ya, begitu kita selesaikan masalahnya itu, saya lihat itu akan menjadi menjadi kuat lagi mereka itu, menjadi semakin yakin terhadap hubungan di antara mereka. Nah, termasuk saya hadapi misalnya ada masalah yang dianggap menjadi masalah oleh teman terhadap saya, begitu ini kita selesaikan dengan secara baik-baik, maka justru akan memperkuat ya, Bunda ya. Saya rasakan itu. Namun apabila tidak ada masalah, padahal ada masalah begitu ya, tapi tidak terlalu besar, itu kadang-kadang kita menjadi lalai terhadap hal-hal yang menjadi rutinitas itu. Tetapi ketika muncul masalah lalu kita berusaha menyelesaikannya, itu akan sepertinya ada energi baru begitu untuk kembali kita menegakkan peraturan, misalnya peraturan dan etika-etika atau mungkin kebajikan-kebajikan yang ada di sekolah kita. Terutama dalam hal kita menjalankan amanah kita terhadap murid-murid kita. Seperti itu yang biasa saya rasakan. Ya. Masya Allah, ini pembelajaran yang luar biasa sekali bagi kami, Bunda. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bunda yang luar biasa. Semoga ini bisa kami ambil pelajarannya untuk kita semua dan bisa kami terapkan tentunya. Sekali lagi terima kasih Bunda atas kesempatannya. Saya juga terima kasih karena terus terang saya itu sangat kagum dengan guru-guru penggerak ya. Dan saya banyak belajar dari mereka. Tapi ini sekolah penggerak kan Bunda? Iya. Justru lebih luar biasa sekali sekolah penggerak ini, kepala sekolah penggeraknya. Kalau guru penggerak kemudian kolaborasi dengan sekolah penggerak, mantap. Terima kasih sekali lagi Bunda atas kesempatannya untuk kami wawancarai, banyak sekali memberikan kami pelajaran, dan mohon maaf apabila selama wawancara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan-kesalahan. Begitu. Sekali lagi terima kasih Bunda. Tetap sehat dan ceria Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.